wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas lagi ya. Nah, di video ini saya akan sharing tentang vaksinasi COVID-19. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan terkait vaksinasi saat saya bertugas menjadi tim vaksin. Ini yang bagian 1 ya, mungkin nanti ada bagian-bagian selanjutnya. Yang sering ditanyakan yang pertama, "Dok, saya punya darah tinggi, boleh divaksin gak ya?" Biasanya langsung bilang gitu datang ke meja screening. Jadi, kalau hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dapat diberikan vaksinasi atau layak diberikan vaksinasi selama tekanan darahnya masih di bawah 180 untuk sistoliknya dan diastoliknya di bawah 110. Dan tidak ada kondisi akut seperti krisis hipertensi, stabil dan tanpa gejala, seperti terdapat keterbatasan aktivitas fisik walaupun ringan seperti berjalan, kemudian berdebar, kaki bengkak, penurunan kesadaran, kejang, kelemahan anggota gerak, nyeri dada, sesak napas, pandangan buram yang tiba-tiba gara-gara tensinya tinggi ini. Kalau ternyata pas di tensi tekanan darahnya lebih dari 180 yang sistoliknya misalkan 190 tapi diastoliknya per 90 misalkan, atau sistoliknya 170 tapi diastoliknya 120 dan tidak ada tanda-tanda akut yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, maka disuruh istirahat dulu 5-10 menit, kemudian nanti ditensi ulang. Jika ditensi ulang sudah di bawah 180 per 110 dan screening lainnya memenuhi, maka dapat diberikan vaksinasi. Kalau misalkan masih di atas 180 atau di atas 110 diastoliknya, maka ditunda, diobati terlebih dahulu. Karena tensi segitu, baik mau vaksin ataupun pas lagi biasa aja, itu termasuknya terlalu tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh kita. Tapi banyak juga loh yang merasa, saya selama ini tensinya normal dok, terus pas di tensi pas mau vaksin nyampe 180 atau di atas 180. Emang terakhir di tensi kapan bu? Oh, udah lama. Nah, dari sini kita bisa ngambil pelajaran ya, agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Minimal tekanan darah, gula darah, kemudian lingkar perut, berat badan secara berkala. Minimal setahun sekali, minimal banget itu setahun sekali. Bisa di mana aja, di puskesmas atau di dokter praktek atau di rumah sakit boleh. Yang terdekat yang mana, yang terjangkau yang mana. Agar jika terjadi kelainan bisa kita tangani secara dini dan tidak terlambat penanganannya. Karena hipertensi ini bisa menjadi faktor risiko untuk penyakit-penyakit kronis lainnya juga. Begitu juga dengan gula darah atau diabetes, kemudian yang obesitas juga menjadi faktor risiko untuk penyakit-penyakit kronis lainnya. Sehingga kita harus melakukan deteksi dini, melakukan pemeriksaan berkala untuk kesehatan kita. Karena kalau sudah terlanjur komplikasi akan lebih susah penanganannya. Kalau misalkan masih dini, bisa saja dengan perubahan gaya hidup sudah bisa. Tadi kalau hipertensi tapi masih di bawah 180 per 110 dan stabil, layak diberikan vaksinasi ya. Tapi tetap hipertensinya juga harus tetap diobati. Boleh ke dokter praktek, boleh ke puskesmas, boleh ke rumah sakit. Hipertensi itu berarti tekanan darahnya di atas 140 per 90 ya. Nah, terkait pengobatan hipertensi ini juga suka ada yang bertanya, "Dok, saya sedang mengkonsumsi obat tensi, gimana nanti habis vaksin? Apakah boleh dilanjut atau berhenti dulu?" Jadi kalau sedang pengobatan rutin hipertensi, tetap dilanjutkan ya obat tensinya, baik sebelum vaksin ataupun sesudah vaksin tetap berlanjut. Dan jangan lupa kontrol. Pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar vaksinasi, insya Allah nanti akan ada video berikutnya karena terlalu panjang kalau dijadikan dalam satu video. Semoga bermanfaat ya. Yuk pada vaksin dan tetap terapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi, serta vaksinasi COVID-19. Jangan ragu lagi ya untuk vaksinasi COVID-19. Semoga pandeminya segera berakhir ya. Jika ada pertanyaan atau saran boleh tulis di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.